Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4 SE6, dengan anggota Azalia Juliastita, Herdina Dwi Ramadanti, Lili Triana Wardatujanah, Nurjanah, dan Yosef Prianto akan menjelaskan salah satu metode klasifikasi, yaitu K-nearest neighbor. Hal-hal yang akan kami bahas adalah sebagai berikut: konsep dan definisi, kelemahan K-nearest neighbor, kelebihan K-nearest neighbors, studi kasus, serta penggunaan tools atau library. K-nearest neighbor sendiri adalah parameter yang mengacu pada jumlah tetangga terdekat yang dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Nearest neighbor sendiri menunjukkan bahwa metode ini mengklasifikasikan data berdasarkan bagaimana tetangga terdekatnya diklasifikasikan. Semakin dekat suatu tetangga, maka karakteristik yang dimiliki semakin mirip. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training sampel. Dalam menentukan jarak antar data, kita memerlukan beberapa ukuran. Banyak metode ukuran jarak yang bisa kita gunakan, seperti Euclidean distance, Hamming distance, Manhattan distance, Minkowski distance. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang Euclidean distance. Euclidean distance itu metode yang paling umum yang biasa digunakan dalam pengukuran jarak di KNN. Rumusnya sebagai berikut, yaitu jarak record ke I, record ke J sama dengan akar sigma data ke R record ke XI dikurang data ke R record ke J dikuadratkan. Hal yang krusial pada metode ini adalah menentukan K. Lalu bagaimanakah cara menentukan K-nya? Berdasarkan buku data mining, Concepts and Techniques, jilid ketiga, dalam menentukan K atau banyaknya tetangga, kita akan melakukan metode try and error. Percobaan dimulai dengan K yang terkecil, lalu diestimasi errornya dengan testing data. Percobaan dilakukan terus dengan menambah satu tetangga lagi, sehingga menjadi K plus 1. K yang terpilih adalah K dengan error yang paling minimum. Nah, bagaimana urutan algoritmanya? Langkah yang pertama adalah menentukan parameter K, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah kedua, kita menghitung kuadrat jarak Euclidean masing-masing objek terhadap data sampel yang diberikan. Selanjutnya, kita mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak Euclidean terkecil. Langkah keempat, kita akan mengumpulkan kategori Y berdasarkan hasil dari K tadi. Yang terakhir, dengan menggunakan kategori mayoritas, maka kita akan mendapatkan hasil klasifikasi untuk data baru. Berikut kita paparkan ilustrasi dalam penggunaan metode KNN. Penentuan apakah minuman tersebut termasuk ke dalam merah atau putih yang didasarkan pada kandungan kloida dan sulfur dioksida. Jadi, apakah minuman ini termasuk ke dalam merah atau putih? Nah, dapat kita lihat pada gambar. Di tengah-tengah gambar terdapat suatu gelas berisi cairan. Nah, di sini kita akan menggunakan metode KNN untuk menentukan apakah gelas tersebut termasuk pada kategori merah atau putih. Pada ilustrasi ini kita menggunakan nilai K sama dengan 5.
Dapat diketahui bahwa 4 dari 5 tetangga terdekatnya termasuk ke dalam minuman merah, sehingga minuman ini diklasifikasikan sebagai minuman merah. Selanjutnya, kelemahan metode KNN. Yang pertama adalah kita perlu menentukan nilai parameter K atau jumlah tetangga terdekat dari data yang belum diklasifikasi. Yang kedua, KNN tidak menangani missing value secara implisit. Nah, jika terdapat missing value pada satu atau lebih variabel dari suatu instance atau dari suatu record, perhitungan jarak antar record akan menjadi tidak terdefinisi. Misalkan kita memiliki 3 variabel. Bagaimana mungkin kita menghitung jarak dalam ruang 3 dimensi jika salah satu dimensinya itu hilang? Kemudian yang selanjutnya, KNN ini sensitif terhadap data pencilan atau outlier. KNN bisa menjadi sangat fleksibel jika nilai K-nya itu kecil. Fleksibilitas inilah yang mengakibatkan KNN cenderung sensitif terhadap data pencilan, khususnya ketika data itu terletak di tengah-tengah kelas yang berbeda. Dapat dilihat dari ilustrasi tersebut, kalau di sebelah kiri, seluruh instance atau seluruh record itu terklasifikasi dengan tepat pada kelas biru dan kelas jingga. Namun, pada gambar sebelah kanan, ketika kita menambahkan record biru yang gambar silang ini di tengah-tengah instance jingga, maka beberapa instance jingga ini akan salah terklasifikasi. Yang awalnya dia masuk ke kelas jingga, malah masuk ke kelas biru. Selanjutnya, KNN rentan terhadap variabel yang non-informatif. Meskipun kita telah menstandardisasi rentang variabel, namun KNN ini tidak dapat mengetahui variabel mana sih yang signifikan atau tidak dalam klasifikasi. Nah, seperti pada gambar atau ilustrasi ini, klasifikasi sebetulnya bisa dilakukan menggunakan variabel A saja. Kita bisa lihat ada garis vertikal yang memisahkan kedua kelas dengan sangat jelas. Namun, KNN tidak dapat mengetahui kalau variabel B ini tidak informatif atau tidak signifikan dalam klasifikasi. Sehingga dua instance ini yang silang, dua ini menjadi salah klasifikasi karena dua instance ini lebih dekat ke instance jingga dalam dimensi B. Seandainya kita menggunakan variabel A saja dan membuang variabel B, maka semua instance atau record akan terklasifikasi dengan tepat. Selanjutnya, KNN rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi atau banyaknya variabel. Nah, semakin banyak dimensi atau variabel, ruang yang bisa ditempati record semakin besar, sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa nearest neighbor dari suatu instance atau record sebetulnya sama sekali tidak near atau tidak menunjukkan kedekatan. Selanjutnya, rentan terhadap perbedaan rentang variabel. Nah, dalam perhitungan jarak antar instance yang sudah dijelaskan pada konsep definisi sebelumnya, KNN menganggap semua variabel itu sama penting. Misalkan terdapat variabel P yang memiliki rentang jauh lebih besar dibanding variabel-variabel lainnya, maka perhitungan jarak itu akan didominasi oleh variabel P. Misalnya pada gambar, ada dua variabel. Variabel A yang memiliki rentang variabel 0 sampai 1000, sedangkan kalau variabel B itu memiliki rentang dari 0 sampai 10. Nah, sehingga kuadrat selisih dua nilai variabel B itu tidak akan lebih dari 100. Sedangkan untuk variabel A, kuadrat selisihnya itu bisa mencapai 1 juta. Nah, hal ini bisa mengecoh KNN sehingga KNN akan menganggap variabel A ini tidak membawa pengaruh dalam perhitungan jarak karena rentangnya yang sangat besar dibanding rentang B. Nah, kalau dilihat dari kacamata komputer, nearest neighbor X itu bukanlah Y, tetapi Z. Kelemahan selanjutnya,
Training berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut atau record mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Kelemahan selanjutnya, nilai komputasi yang tinggi. Mengapa? Karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap sampel uji pada keseluruhan training sampel. Jadi ketika semakin besar training sampel, maka proses itu akan menjadi sangat lambat. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan metode ini, metode KNN. Yang pertama, dia sangat nonlinear. Kenapa dia sangat nonlinear? Karena KNN ini salah satu pembelajarannya itu bersifat non-parametrik yang tidak mengasumsikan apapun mengenai distribusi instan dataset. Jadi, ketika berdasarkan ilustrasi gambar ini, dia kan sangat linear kan berada di garis putus-putus ini kan. Kalau dia linear kan seperti ini kan, garis lurus seperti ini kan linear. Jadi karena model parametrik ini menghasilkan garis keputusan yang sangat fleksibel dan non-linear, otomatis dia mengklasifikasikannya itu lebih akurat dibandingkan dengan yang linear ini. Selanjutnya, dia lebih efektif di data training yang besar. Mengapa begitu? Karena semakin besar datanya, otomatis kan semakin banyak jarak ekludiannya. Terus ketika kita mengklasifikasikan data baru, nanti kita akan membandingkan dengan tetangga terdekat. Karena jarak ekludiannya jadi banyak, jadi otomatis kan lebih akurat dan lebih efektif dalam mengklasifikasikannya. Terus mudah dipahami dan diimplementasikan. Karena mengapa begitu? Karena cara menghitung jarak ekludiannya begitu mudah sehingga algoritmanya itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian memasuki studi kasus dengan menggunakan metode KNN. Nah, kali ini kelompok kami menggunakan dataset bank additional. Jadi, bank additional dataset adalah dataset yang terdiri atas 19 atribut dan 4.119 record yang berhubungan dengan program pemasaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan di Portugis. Nah, pemasaran ini dilakukan melalui panggilan telepon. Kami mendapatkan data ini dari UCIML, di mana bersumber dari jurnal yang diteliti oleh Moro et al. Mengenai tingkat kesuksesan dari telemarketing yang dilakukan oleh bank. Jadi tujuan dari data ini adalah untuk mengklasifikasikan dan memprediksi apakah klien akan memutuskan untuk membuka deposito berjangka atau tidak. Nah, jadi ini terdapat merupakan variabel biner dengan dua kategori, yaitu ya dan enggak. Kemudian memasuki tabel operasional variabel. Nah, jadi variabel-variabel yang digunakan terdiri dari beberapa variabel yang meliputi mengenai data dari klien atau nasabah dari bank tersebut, dan kemudian kondisi ekonomi dan sosial di negara tersebut, serta bagaimana kondisi ketika dilakukan panggilan telepon. Nah, misalnya di sini ada variabel age yang menunjukkan umur dari klien atau nasabah bank tersebut yang merupakan variabel numerik. Kemudian ada variabel job yang menunjukkan tipe pekerjaan dari nasabah yang merupakan variabel kategorik dengan 12 kategori yang ada, misal kategori 1 merupakan admin, kategori 2 adalah blue collar, dan seterusnya hingga kategori 12 yang berarti unknown atau tidak diketahui tipe pekerjaannya. Kemudian ada variabel marital atau status perkawinan dari klien, ada education yang merupakan tingkat pendidikan dari klien. Kemudian ada juga profil mengenai kondisi apakah klien itu memiliki pinjaman atau misal pinjaman uang. Nah, di situ terdapat 3 kategori, yaitu no, yes, dan unknown. Kemudian setelah itu ada variabel kontak, yaitu variabel yang menunjukkan tipe komunikasi yang dilakukan oleh bank untuk menghubungi, apakah melalui seluler atau telepon. Kemudian ada month. Month ini menunjukkan kapan terakhir dilakukan kontak. Nah, di sini terdapat 12 kategori, di mana masing-masing kategori menunjukkan angka itu menunjukkan bulannya. Nah, di sini dimulai dari bulan Maret karena
dilakukannya itu dimulai dari bulan Maret. Kemudian ada day of week, itu hari ketika dilakukan telepon yang dengan 5 kategori pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Kemudian ada campaign, ada previous, itu merupakan variabel numerik di mana campaign menunjukkan jumlah kontak yang dilakukan selama adanya campaign. Kemudian selain itu ada juga variabel mengenai kondisi sosial ekonomi ketika dilakukan telemarketing ini. Jadi ada beberapa variabel yang berupa indeks, ada indeks triwulanan dan juga ada indeks bulanan. Misal ada variabel employment variation rate, itu adalah yang menunjukkan tingkat variasi dari tenaga kerja yang merupakan indeks triwulanan. Kemudian ada consumer price index, itu adalah indeks bulanan yang menunjukkan indeks harga konsumen. Kemudian ada juga consumer confidence index yang juga merupakan indeks triwulanan. Kemudian ada juga number of employees yang menunjukkan jumlah tenaga kerja di negara tersebut. Nah, yang juga merupakan indeks triwulanan. Selanjutnya adalah penggunaan tools untuk K-nearest neighbor ini. Pertama-tama, kita mau import datasetnya. Tadi yang sudah dijelaskan, kita menggunakan data bank additional. Berikut merupakan visualisasi datanya. Selanjutnya, kita melakukan summary dari beberapa datanya. Di sini terlihat bahwa setiap atributnya memiliki rentang data yang berbeda-beda. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa KEN ini sangat rentan terhadap perbedaan rentang di dalam atributnya, maka dari itu kita melakukan normalisasi. Normalisasi yang kita lakukan menggunakan fungsi sebagai berikut. Kemudian setelah dilakukan normalisasi, berikut merupakan summary yang dihasilkan. Hasilnya, kita memiliki rentang yang sama di antara atribut-atributnya. Selanjutnya, kita membagi data atau record menjadi data training set dan test set. Kita membagi dengan proporsi 80% training dan 20% test. Kemudian, untuk data test setnya dihasilkan sebanyak 824 record. Selanjutnya, untuk training setnya didapatkan 3.295 record. Selanjutnya, ini kita menentukan atribut training sama tesnya, kecuali atribut ininya, sehingga lebih mudah dilakukan prediksinya. Kemudian, untuk melakukan KNN-nya, kita menggunakan class. Selanjutnya, untuk prediksi KNN-nya, kita menggunakan K2 sebesar 20. Setelah dilakukan prediksinya, kita menghitung confusion matrix-nya. Dihasilkan bahwa confusion matrix-nya sebagai berikut. Setelah itu, kita menghitung akurasi dan error-nya. Didapatkan bahwa akurasinya itu sebesar 90,41% dan error yang dihasilkan yaitu sebesar 9%. Selanjutnya, dengan menggunakan package Caret, kita menghitung precision dari data yang kita run. Precision yang dihasilkan yaitu sebesar 90,76% dan recall yang kita hasilkan mendapatkan 99,31% dan specificity-nya yaitu sebesar 19%. Selanjutnya, kita akan menampilkan kurva ROC-nya. Dengan menggunakan sintaks berikut, didapatkan nilai AUC-nya yaitu sebesar 0,83. Ini dikategorikan sebagai klasifikasi yang bagus karena rentang antara 0,8 sampai 0,9 itu dikategorikan klasifikasi bagus. Selanjutnya, ini merupakan kurva ROC-nya. Berikut merupakan penggunaan tools R-nya. Selanjutnya, kita menggunakan tools dari WK. Pertama-tama, kita import datasetnya. Setelah selesai importnya, kemudian kita pilih classify.
lalu menggunakan IBK. Di sini kita akan mengklasifikasikan menggunakan K-nearest McBoard, tetapi dengan menggunakan tenfold cross validation. Tadi kita menggunakan K-nya 20. Oke. Lalu kita start. Ya, didapatkan menggunakan tenfold cross validation ini untuk akurasinya yaitu sebesar 89% dan errornya itu sebesar 10,3%. Dan hasil ini tidak berbeda secara signifikan dengan penggunaan R tadi yang menggunakan training set dan test set. Di sini didapatkan bahwa precision dan recall-nya hampir sama. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan R yang tadi kita lakukan dengan menggunakan mereka tenfold cross validation ini tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan, hanya berbeda sedikit. Demikian pemaparan mengenai metode KNN dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.